Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Nurul Fajrin dari kelas PW 25 PB. Dalam video kali ini saya akan menyampaikan summary pada kuliah umum untuk memenuhi tugas pada mata kuliah agama Islam. Pada kajian tersebut mengulas tentang aspek keteguhan iman, sejarah kenabian, serta kedudukan perempuan dalam Islam secara komprehensif. Yang pertama ada keteguhan iman yang belajar dari Al-Hansa binti Amr. Kisah Al-Hansa binti Amr adalah potret transformasi jiwa yang luar biasa melalui hidayah. Sebelum memeluk Islam, ia dikenal sebagai penyair yang meratapi kematian saudara laki-lakinya, yang bernama Sar, selama bertahun-tahun tanpa henti. Namun, Islam mengubah orientasi hidupnya dari kesedihan duniawi menjadi orientasi ukhawi. Dimulai dari tragedi Perang Qadisiyah, saat keempat putrinya berangkat ke medan jihad, Al-Hansa tidak menunjukkan kecemasan yang melemahkan mental. Sebaliknya, ia justru memberikan wasiat yang menggentarkan agar anak-anaknya menyebut syahid demi membela agama Allah. Yang kedua, ada reaksi terhadap musibah. Ketika kabar kematian keempat anaknya tiba, ia tidak meratapi anaknya yang meninggal. Ia justru mengucap, "Segala puji bagi Allah yang telah memuliakan dengan kematian mereka." Dari kejadian tersebut, kisah ini mengajarkan bahwa pemahaman yang benar tentang konsep jihad dan takdir dapat mengubah rasa sakit kehilangan menjadi sebuah kebanggaan spiritual dan harapan akan reuni di surga. Materi yang kedua yaitu ada mukjizat dan pembuktian tauhid Nabi Musa alaihissalam dengan Fir'aun. Kajian ini mengeksplorasi pertarungan antara kebenaran mutlak atau al-haq dan kebatilan yang sombong atau al-batil. Melalui Nabi Musa alaihissalam, Allah menunjukkan bahwa logika manusia dan kekuatan sihir tidak akan pernah mampu menandingi kekuasaannya. Dari kisah tersebut ada tantangan terbuka, yaitu para penyihir Firaun adalah ahli di bidangnya. Namun, ketika tongkat Nabi Musa berubah menjadi ular yang nyata dan menelan ilusi mereka, seketika itu pula tabir kebenaran terbuka. Selanjutnya ada keimanan para penyihir. Perubahan status para penyihir dari penantang menjadi mukmin terjadi dalam sekejap mata. Meskipun Firaun mengancam akan menyalib dan memotong tangan serta kaki mereka secara bersilang, mereka tetap kokoh. Mereka menyadari bahwa siksaan dunia bersifat sementara, sedangkan nikmat Allah bersifat kekal. Pesan moral dari kisah tersebut adalah, iman yang sudah menghujam ke dalam hati tidak akan bisa digoyahkan oleh ancaman fisik apapun. Yang ketiga, ada kemuliaan perempuan dan Islam. Islam datang sebagai revolusi sosial bagi kaum perempuan. Jika pada masa jahiliyah, dalam masa kegelapan, perempuan dianggap sebagai beban, komoditas, bahkan aib yang harus dikubur hidup-hidup. Al-Quran menempatkan mereka pada posisi yang paling terhormat. Yang keempat, kunci surga bagi perempuan. Berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW, seorang perempuan memiliki jalan yang sangat terbuka lebar menuju surga melalui 4 amalan utama. Apa saja amalan itu? Yang pertama, ada menjaga salat 5 waktu, dan konsistensi dalam membangun hubungan dengan Sang Pencipta lewat amalan ibadah tersebut. Yang kedua, ada berpuasa di bulan Ramadan untuk melatih kesabaran dan ketaatan lahir batin dari setiap orang. Yang ketiga, ada menjaga kehormatan atau ifah, menjaga diri dari perbuatan zina dan menjaga martabat di tengah fitnah akhir zaman. Yang keempat, ada taat kepada suami dalam konteks kebaikan dan ketaatan kepada Allah yang merupakan bentuk pengabdian dalam rumah tangga. Materi yang keempat ada perspektif mukmin terhadap kehidupan dunia. Bagian akhir kajian ini menekankan pada zuhud dan produktivitas seorang mukmin harus menyadari bahwa dunia hanyalah terminal transit yang bersifat sementara atau ladang untuk masa pesan di akhirat, tempat kita untuk mengumpulkan pahala-pahala kita ketika kita masih hidup di dunia. Dalam materi tersebut pula dijelaskan musibah sebagai cambuk. Musibah tidak dipandang sebagai hukuman yang mematikan, melainkan sebagai peringatan untuk kembali kepada Allah atau yang bisa disebut juga dengan muhasabah diri. Kehilangan atau kegagalan seharusnya memicu seseorang untuk memperdalam ilmu agama dan meningkatkan kualitas ibadah kepada yang kuasa. Selanjutnya ada menghindari fudulul kalam atau banyak bicara. Di era informasi saat ini, menjaga lisan termasuk menjaga jari dari ketikan-ketikan yang jahat di media sosial adalah kunci keselamatan. Terlalu banyak berkomentar pada hal yang tidak bermanfaat hanya akan mengeraskan hati dan menyia-nyiakan waktu produktif.
Selanjutnya ada fokus pada karya. Islam mendorong umatnya untuk menjadi pribadi yang bermanfaat atau anfa'uhum linnas. Keteguhan iman harus tercermin dalam etos kerja dan kontribusi nyata bagi sesama. Sekian video rangkuman dari saya. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.